Alhamdulillah sehat, Bu. Udah absen di portal semua? Sudah, Bu. Udah. Oke, kita lanjut ya. Semalam Ibu ada PR dari kalian ya? Yang NCV, yang C ya kan? Oh ya, sebelum belajar, mana Mary? Mary pimpin, siapa yang pimpin doa hari ini? Mary Kristi. Siapa Mary pimpin doa? Boleh perempuan, boleh laki-laki, nggak harus laki-laki. Putri Nurul aja, Bu. Oke, Putri, silakan Putri. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, makasih Putri dan Mary. Kita lanjut ya, belajar hari ini. Jadi, kita kan semalam itu udah bahas metode NPV ya. Jadi kalau NPV itu harus dilihat dulu dia umurnya harus sama, umur investasinya harus sama. Jadi kalau nggak sama, harus kita samakan dulu. Kalau umurnya sama, langsung, kalau seperti ini kan, udah kita bahas ya, yang hari apa ya, hari Kamis ya. Kalau dia sama, langsung kita cari alternatif mana yang paling terbesar, itu yang terbaik. Jadi misalnya nih, yang alternatif A udah kita analisa, rupanya dapatnya negatif, tidak layak, itu langsung dieliminasi namanya gitu ya. Tapi kalau misalnya positif, harus kita bandingkan lagi sama alternatif B dan yang C. Bisa ya untuk NPV ya. Intinya semuanya kita ubah dalam bentuk lesson. Oke. Terus kalau misalnya dia tidak sama, ingat ya, harus kita hitung seperti ini, harus kita cari dulu umur investasinya yang sama. Jadi 436 kita buat dia umur investasinya 12 tahun, ya kan? KPK dari 4, 3, dan 6. Oke, untuk yang A, masih ingat ya, karena dia 4 tahun, untuk menjadi 12 harus 3 kali. Ini langsung digabung, jadi ada reinvestasi pertama dan reinvestasi kedua. S-nya juga sisanya ada S1, S2, dan S3. Oke, untuk annual benefit langsung semuanya, untuk annual cost juga dari tahun 1 sampai tahun ke-12. Bisa ya? Untuk yang B, ini kita ngulang-ngulang aja karena mau yang C ya. Untuk yang B, mana yang B nih? Nih. Karena dia 3 tahun, terus untuk jadi 12, 4 kali, jadi ada reinvestasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Sisanya juga ada S1, S2, S3, dan S4. Bisa ya? Terus gimana Bu kalau untuk yang C? Karena ada gradiennya ya, kalian penasaran ya? Mana yang C nih? Jadi untuk soal yang C, mana tabelnya ya? Untuk yang C itu investasinya 2,6, annual cost-nya 200 juta, gradient cost-nya 20 juta nih. Jadi di gambar ini ada annual cost-nya, nanti ada kayak garis putus-putus gini, di sini kita tarik garis lurus tuh namanya annual cost 200 juta. GJ-nya itu yang ini yang terus bertambah 20 juta. Jadi dia pasti panahnya seperti ini. Ya, nggak rata. Kalau annual benefit panahnya rata ya, 250 juta, sisanya 650 juta. Jadi ini kan dia 6, kita mau bikin dalam bentuk 12 tahun. Ya kan? Jadi harus ada 2 kali. 2 kali untuk jadi 12. Oke, jadi di sini gradiennya karena dia gradien bukan annual ya. Jadi dia tuh gambarnya tetap kayak gini. 1 terus dia menaik sampai tahun ke-6. Untuk tahun yang ini berarti tahun ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 pun dia juga naik gini juga. Beda kok sama annual kan sama terus ya kan. Terus di sini ada reinvestasi semu di tahun ke-7. Sisanya ada S1, ada S2. Pokoknya gambar ini kita bikin 2 kali. Terus tahunnya
Tinggal diganti nih 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa ya? Untuk gambarnya. Jadi kalau digabung jadinya seperti ini. Aduh. Nah, jadi kalau udah digabung, jadi dari 0, 1, 2, sampai, lupa bikin 9, 10, 11, 12-nya. Pokoknya ini 9, 10, 11, 12 ya. Kok bisa hilang deh ya? Ya, ingat nanti di sini 9, 10, 11, 12. Jadi, annual benefit karena dia sama terus dari tahun 1 sampai tahun 12, maka dia 750 juta. Untuk S-nya pada tahun ke-6, S1, dan tahun kedua. Dan tahun ke-12, S2-nya. Investasi tahun ke-0, reinvestasinya tahun ke-6 ya, kok ke-7 belum ada ya, ke-6, sama ya. Nah, untuk gradiennya ini, oh ya, annual cost-nya tetap 200 juta ya, jadi tahun 1 sampai tahun 12 ini bikin garis putus-putus, itu namanya annual cost. Oke, untuk gradiennya ini, tahun pertama dia kan 20 nih, tahun kedua tambah terus. Untuk tahun ke-7 dia dimulai dari awal lagi. 20, 40, 60 gitu. Oke. Jadi untuk gradien dia nggak bisa langsung kita panjangin terus sampai sini. Nggak bisa ya, tapi dia mulai lagi. Untuk tahun ke-7 dia mulai lagi, sama kayak gambar yang ini. Dimulai lagi dari tahun ini 20. Ini berarti tambah 20, tambah 20, tambah 20 gitu. Bisa lihat gambarnya? Bisa? Ada pertanyaan untuk yang gradien ini? Bisa ya. Jadi yang kita hitung untuk yang benefitnya, yang annual benefit, S1 sama S2. Untuk yang PWB-nya. Untuk PWC-nya, investasi, reinvestasi, gradien cost 1, gradien cost 2, sama annual cost. Annual cost-nya dari tahun 1 sampai tahun 12. Untuk annual benefit-nya, karena dia dalam bentuk A, kita ubah ke P. Kita langsung aja lihat tabel bunganya, P per A, 7,5 ya. Kalikan ke 750 juta. Ini ingat ya 12 tahun karena dia annual benefit-nya dari tahun 1 sampai tahun ke-12. Pokoknya kalian harus hati-hati lihat tahunnya ya. Dapat dikalikan hasilnya segini. Untuk nilai sisanya, S1-nya tahun ke-6, ya kan? Tahun ke-6, dia merupakan F. Kita ubah jadi P per F. 6 tahun ya, ingat ininya 6. 0,63 sekian, dapatnya 409 juta. Untuk yang nilai S kedua, pada tahun terakhir ya kan, tahun ke-12, dihitung, ditengok tabel bunganya 0,3971, dapatnya sekian. Bisa ya untuk PWB-nya ya. Tinggal kita jumlahkan yang udah kita ubah dalam bentuk present, AB-nya berapa, S1 dan S2-nya dijumlahkan jadinya 6 miliar sekian-sekian. Oke, untuk yang alternatif, untuk yang PWC-nya, investasi tahun pertama karena dia tahun ke-0, merupakan present, tetap jadi 2,6. Untuk reinvestasi, dia karena dia pada tahun ke-6, ini berarti dia apa? F, ya kan? Kalau F, kita ubah ke P per F, tahun ke-6. Tinggal kalikan aja, bisa ya. Begitu juga untuk operational cost. Dia dari tahun 1 sampai tahun ke-12, berarti di sini 12, 200 juta dikalikan sekian. Nah, untuk yang gradien nih, gradien cost. Yang pertama itu, dia, lihat gambarnya ya, gradien itu kan G. Yang diketahui, yang kita cari itu P per G, ya kan? Ini tetap aja, pokoknya yang ditanya perlu diketahui. Kalau dia gradien, P per G. P per G pada tahun ke-6, ininya didapat di sini, lihat ya P per G 10,53 dikalikan 20 juta, dapatnya 210 juta. Ini untuk gradien yang pertama ya, yang ini. Oke, untuk gradien yang pertama ini. Gampang ya, tinggal kali P per G aja. Yang jadi PR, kalau dia gradien cost yang kedua. Kalau gradien cost yang kedua, dia di sini rumusnya jadi
P per G dikali untuk mengubah dia ke present, G dikali P per G, I, N, terus dikali lagi P per F, I, N. Jadi, udah dikali yang untuk tahun kedua ini, kenapa kayak gini, kenapa dikali P per F, I, 6 ini, karena, lihat aja gambarnya, ini untuk GC tahun kedua. Gradiennya kan dimulai lagi dari tahun 1 kan, 20, gini, ini kan dia cuma 6 tahun kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang ininya kan kita, ini dibilang present enggak, annual juga enggak. Gradien, sebenarnya gradien, cuman kalau gradiennya 2 kali gini kan bingung ngitungnya kan. Jadi ini yang untuk yang 1 sampai 6 tahun ini diubah jadi P per F. Dikali per PF lagi. Bisa nggak? Nah, situlah PR-nya untuk yang gradien cost yang kedua ini. Jadi kali P per F lagi, ini udah kita ubah ke G, kita kali lagi P per F-nya. Masukkan yang P per G-nya 10,523, untuk P per F-nya yang 0,63, dikalikan ini, dikalikan 20 juta, dapatlah segini. Setelah itu, kita jumlahkan investasi, reinvestasi semu, AC, gaji 1, dan gaji 2. Dapatlah 6 miliar. Kok jadi gini ya? Tunggu ya. Enter nih. Oke, ada pertanyaan di sini? Untuk alternatif C? Oh, terus dihitung NPV-nya. PWB dikurang PWC. PWB dikurang PWC, dapatnya 231. Kita bandingkanlah alternatif A, B, dan C. Yang terbaik adalah alternatif yang B. Udah? Ada pertanyaan? Memang PR-nya di gradien yang cost yang kedua, karena kenapa dia jadi dikali P per F lagi? Karena ini dia ngulang lagi kan? Atau nggak panahnya ngulang lagi. Tapi kalau misalnya dia panjang terus, itu langsung aja P per G, I, 12. Ini karena dia cuman, ini pasti kan nggak sama kan di sini sama di sini. Gitu. Maka dikali P per F lagi, yang ke-6-nya, sisanya. 6. Bingung ya? Untuk yang gradien. Oke, ada pertanyaan? Biar kita lanjut lagi nih. Untuk yang semalam yang dengan umur terpanjang udah kan? Yang terpendek, yang terpanjang udah kan kita bahas? Untuk umur yang terpanjang berarti kita samakan, misalnya ada soal alternatif A-nya kok hilang ya? Nih, misalnya ada yang 9 tahun dan 7 tahun. Balik-balik udah begini bahan ajarnya. Oke, yang ini udah kita bahas semalam kan? Ulang lagi aja ya. Ini 9 tahun. Ini 7 tahun. Kalau kita bikin KPK-nya kan jauh kali 63 tahun kan. Jadi bisa dengan umur yang terpanjang atau yang terpendek. Kalau yang terpanjang berarti kita ikutin alternatif A. Ini kan 9 tahun, berarti yang 7 tahun ini jadi 9 tahun, kita tambahkan 2 lagi. 2 tahun lagi, biar dia sama. Kok hilang gambar ibu ya? Mana dia? Nah, jadi ke sini. Jadi ini kita tambah lagi 2 tahun, kita hitung dulu nilai bukunya. Ya kan? Di sini juga ada, jangan lupa pada tahun ke-7 ini ada reinvestasinya lagi. Kita hitung dengan rumus ini, investasi dikurang 2 SLD, nilai bukunya, dapatlah segini. Baru nanti ini kita hitung lagi ya. Jadi untuk PB-nya, annual benefit-nya kita ubah ke P, hitung present-nya berapa, nilai sisanya juga kita ubah jadi ke P, jadi P per F, I, 7. Nilai bukunya, ini F juga ya, sama kayak nilai sisa F, P per F, I, 9. Lihat tahunnya ya. Untuk PWC-nya, investasi, annual cost, dan reinvestasi. Investasi yang ini pada tahun ke-0 tetap. Untuk reinvestasi ini berarti F, berarti P per F, I, I-nya 10%, dan N-nya 7.
Untuk annual cost-nya berarti paper A, I, 9. Bisa ya? Jumlahkan, hitung. Ini nggak Ibu hitung lagi ya, pasti kan udah bisa. Oke, di sini pertanyaan untuk yang dengan metode terpanjang. Kalau Ibu cepat kali ngomong, bilang aja Bu, cepat kali Bu, kurang paham. Bisa diulangi nggak apa-apa. Ya, bisa ya. Untuk yang terpendek berarti kita ubah, udah Ibu hitung ya. Udah Ibu hitung, rupanya lupa Ibu. Untuk yang terpendek, berarti tadi 9 sama 7. Berarti yang 9 ini, yang alternatif A kan kita mau jadikan 7. Yang terpendek. Kalau untuk yang B, ya cara ngitungnya nggak ada yang berubah. Jadi kita buat nilai bukunya di tahun ke-7. Oke, jadi annual benefit-nya jadi tahun 1 sampai tahun ke-7. Jadi paper A, I, 7. Jangan lupa ya, lihat gambarnya. Untuk yang nilai bukunya sama juga paper F, I, 7 juga. Ya, tapi ini paper F. Untuk nilai sisanya, kan harusnya tahun ke-9 ini ada nilai sisa nih. Tapi karena kita potong, ini nggak kita hitung lagi. Jadi kita abaikan, jadi nggak kita hitung lagi nilai sisanya. Oke, untuk yang, jadi PWB-nya kita jumlahkan aja cuman AB ditambah nilai buku BF-nya. Udah kita ubah dalam present. Untuk investasi, untuk PWC yang ada kan investasi sama annual cost. Investasinya tetap, annual cost-nya kita ubah menjadi P, jadi P per A, I, 7. Udah hitung PWB-nya, hitung PWC-nya, cari NPV-nya. Bisa ya? Pertanyaan di sini? Biar kita lanjut ke annual equivalent. Rencana Ibu hari Kamis kita lagi ya, jumpa ya. Hari Kamis Ibu cuman share kisi-kisi aja. Nggak usah pun share kisi-kisi. Kenapa bengong semua? Bosan ya? Udah bosan hitung-hitung? Di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lanjut ke metode annual equivalent. Mau? Lapar Ibu jadi. Nggak ada pertanyaan nih? Udah paham kali ya? Jadi nanti bisa kita hari Kamis pertemuan terakhir ya kan? Baru nanti UAS ya. Jadi nanti ada Ibu kasih contoh soal. Ibu share lagi ya yang untuk annual equivalent. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Kok diem semua sih? Ini antara paham atau nggak paham nih? Kita lanjut ke sini, ke metode AE. Oke. Kita mesti ingat kan metode AE itu, tanya aja lah kalian biar kalian nggak bosan. Metode AE itu, Sophia, kita ubah kemana? Sophia Panjaitan. Refreshing dulu, refreshing. Hah? Sophia, kenapa ketawa? Metode AE kemana? Diubah? Kasih Sophia aja kena ya. Sophia. NVV kan ubah ke P, ya kan Sophia? Kalau AE, kita ubah kemana? Di mute suaranya? Di unmute atau di mute? Nggak dengar Ibu, Sophia, suaranya? Kalau metode AE, kita ubah kemana? Kenapa dia senyum-senyum? Nah, Sophia? Nggak jelas suaranya. Randy, metode AE kemana Randy? Kita ubah? Ke present, Bu. AE, annual. Annual equivalent kita ubah kemana? Hai, udah lupa orang ini. Atau kadang nggak ada soal ini ya? Soal AE, jadi kalian lupa ya? Diubah ke bentuk annual, Bu. Annual ya. Ya, Bu. Oke, jadi metode AE itu kita ubah semuanya ke annual. Jadi keunggulan metode AE ini, kita nggak usah menyamakan umur investasi. Jadi mau umurnya berapa aja,
langsung kita bisa analisa. Inilah keunggulan metode AE. Kenapa bisa gitu, Bu? Karena AE itu dia merata setiap tahun. Kalau present kan dia kita balikkan lagi ke tahun ke-0. Kalau AE dia karena merata setiap tahun, jadi bisa langsung kita analisa tanpa kita samakan umur investasi. Jadi kayak contohnya nih, ada alternatif A, B, dan C. Malas sekali baca soalnya. Intinya inilah ya kan, ada 3 proposal, ada yang proposal A, dibilangnya investasinya sekian, annual income-nya sekian, gradien benefit-nya sekian gitu. Ada A, B, dan C, kita analisa mana yang layak. Jadi untuk metode AE bisa kita langsung analisa tanpa harus kita samakan lagi umur investasinya. Jadi langsung kita cari aja metode dengan metode AE. Untuk alternatif A, investasinya 4,8 miliar, 4,8 miliar. Annual income-nya 900 juta, gradien benefit-nya 100 juta, berarti di sini nanti ada penambahan benefit 100 juta. Annual cost-nya 300 juta, gradien cost-nya untuk alternatif A nggak ada, nilai sisanya 1,25 M, umur investasinya 8 tahun, dan suku bunganya 12%. Oke, untuk alternatif A dia 8 tahun, yang B 6 tahun, yang C 10 tahun. Ini semuanya beda ya. Tapi untuk metode untuk metode AE itu bisa langsung kita analisa. Terus jangan lupa ya ini di yang alternatif B di sini dibuatnya nih gradien benefit-nya minus 50 juta. Nanti kita lihat gambarnya. Pak, nanti mau diantar ya, Pak? 2 ya? Si Ami, ya? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Telepon aja dulu ya. Oh iya, Pak. Udah, nanti yang C ini di sini nggak ada gradien benefit-nya, tapi ada gradien cost-nya. Kita langsung aja nengok yang alternatif yang A ya. Jadi untuk alternatif ini yang A ya. Gambarnya ingat ya. Pertama dari tahun ke-0 dulu, investasinya 4,8 miliar. Kita buat dulu 0 sampai 8 tahun. Tahun ke-0 ada investasi. Annual cost di sini ya. Annual cost-nya 100 juta, dia rata ya, garisnya rata. Panahnya rata karena dia annual cost. Selalu sama setiap tahun. Terus ada annual benefit. Annual benefit-nya yang merah ini, garis putus-putus merah ini annual benefit-nya sebanyak 900 juta. Oke, untuk gradien benefit-nya yang biru ini, yang garis panah biru ini Ibu buat ya, selalu meningkat, tetap konstan meningkatnya 100 juta. Nilai sisanya S-nya 1,2 M. Bisa ya grafiknya ini? Jadi untuk walaupun ada kadang-kadang silapnya gini, gradien kalian hitung, annual benefit-nya nggak kalian hitung, padahal di sini ada annual benefit. Cuman karena dia di sini kan panahnya kita bikin dua kali kan agak banyak ya, karena sama-sama annual, jadi yang di gradiennya aja kita buat panahnya seperti ini. Tapi di sini ada annual benefit-nya yang garis putus-putus merah. Bisa ya? Jadi untuk hitung EUAB, kalau dia AE kan dia yang benefitnya EUAB, kalau di NPV kan PBB. Hanya AB, gradien benefit sama sisa. Jadi untuk EUAB, yang pertama yang AB-nya 900 juta, dia tetap, karena dia udah dalam bentuk anual, nggak usah kita ganti lagi, karena kita ubah ke dalam bentuk A, ya kan? Karena kita pakai metode AE. Untuk yang sisa, karena dia dalam bentuk F, kita ubah ke dalam bentuk A. Tengok tahunnya, tahun ke-8. Oke. Tengok di tabel, 0,08 sekian, kalikan aja, ada hasilnya segini. Untuk yang gradien cost, dia G, kita ubah ke A, jadi A per G, I, N. Gradien benefit juga sampai tahun ke-8, tinggal lihat tabel bunga. Tahun ke-8, A per G-nya 2,9 sekian-sekian. Kita kalikan dapatnya segini. Terus tinggal kita jumlahkan aja. AB-nya tetap, S-nya udah kita ubah jadi segini, gradien cost-nya segini. Sisanya segitu ya? Terganti. 101. Ini salah ya, nanti Ibu ubah lagi. 1, sekian-sekian. Ibu ganti di sini. Ini 291. Oke, ini udah pas. Yang ininya nih mesti salah nih ya. Nanti Ibu ganti lagi ya. Tapi ini hitungnya ini udah pas. Udah Ibu jumlahkan soalnya Ibu pakai Excel.
Biasa silap-silap. Udah, dapatlah EOAB-nya. Terus untuk yang EOAC hanya investasi dan annual cost. Investasi dia pada tahun ke-0 berarti dia biasa kita ubah ke A. Jadi A per P, I, N, 12%, ininya 8. Karena dia untuk investasi selama 8 tahun. Kita kalikan dapat segini. Oke, untuk yang annual cost tetap karena dia dalam bentuk annual. Kita jumlahkan jadinya segini. Oke, terus hitung EOAC-nya, hitung AE-nya, tinggal dikurangkan aja. Dapatnya 26 juta. Sekian-sekian, ini dia positif berarti layak, ya kan? Itu juga untuk alternatif yang B. Yang B, investasinya sekian, annual income-nya 1,1 miliar, kredit benefit-nya minus 50 juta, annual cost-nya 150 juta, nilai sisanya 500 juta, ini 6 tahun, bunganya 10%. Kita lihat, kita buat gambarnya. Ini ingat ya, 6 tahun, 0 sampai 6. Terus, untuk annual benefit-nya kan 1.100 juta. Jadi dia makin lama panahnya makin menurun. Karena dia minus 50 juta. Gradient cost-nya ini minus, jadi dia makin lama makin turun panahnya. Terus S-nya 500 juta di tahun ke-6, investasinya pada tahun ke-0, 3,2 miliar, dan annual cost-nya 150 juta. Sama kita hitung juga EUAB-nya hanya GB, AB, dan S. Untuk AB, dia tetap karena dia dalam bentuk annual. Untuk S sama kayak yang tadi juga ya, kita ubah ke dalam A per F, I, 6, tinggal masukkan angkanya. Untuk gradien, nah ini dia minus 50 juta, jangan kalian hilangkan minusnya, tetap minus 50 juta, A per G, 6. Ini minus ya, jangan lupa minusnya. Waktu dijumlahkan di sini, dia kan EWB itu kan annual benefit ditambah nilai sisa dan gradient cost. Ditambah ya, cuman karena kita hitung di sini dia minus, jadi di sini dia minus 111 juta ya. Jangan lupa ya, kalau dia minus di sini juga minus. Udah, kita jumlahkan ini, kita kurangkan sama ini, jadinya ini. Bisa ya. Untuk EOAC sama juga, hanya investasi dan annual cost. Investasinya kita ubah ke dalam bentuk A per P, 6 ya. Tengok tabel bunga, untuk annual cost-nya juga tetap. Dapatlah sekian. Kita hitung metode AE, EOAB dikurang EOAC. Bisa? Ibu istirahat dulu. Pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Ahmad Jukruf. Berarti sifat gradien ini compounding ya, Bu? Jadi setiap tahunnya meningkat sama Iya. Dia harus konstan, meningkatnya konstan. Itulah gradient cost. Kalau naik turun nggak bisa kita hitung pakai gradient, harus kita hitung dia jadi F kan. Ini karena dia kalau annual itu rata terus setiap tahunnya. Kalau gradient ada peningkatan tapi konstan meningkatnya, nggak boleh naik turun. Bisa ya? Udah puas sama Jukru? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada. Kita lanjut yang C ya. Bosan ya? Ibu bacanya bosan. Yang C, ya nggak ada masalah ya. Investasinya 2.600, 2,6 M. Annual income-nya 850 juta. Gradient benefit-nya nggak ada. Berarti nggak usah dibuat gradient benefit-nya pada EUAB-nya ya, panah ke atas. Baru annual cost-nya 200 juta. Gradient cost-nya 20 juta. Nilai sisanya 650 juta. Dan umur investasinya 10 tahun. Suku bunganya 8%. Oke, ini gambarnya. Aduh, Ibu lupa besarin. Ya, ini 10 tahun, kita buat dulu, 0 sampai 10 tahun, investasinya pada tahun ke-0, 2,6 M, annual benefit-nya dari tahun 1 sampai tahun ke-10, 850 juta, nilai sisanya 650 juta, annual cost-nya juga sama ya, dari tahun 1 sampai ke-10, gradient cost-nya terus meningkat nih, sampai tahun ke-10, 20 juta. Kita hitung EUAB-nya, yang EUAB kan AB sama sisa aja ya, AB tetap, sisanya kita ubah ke A, lihat tabel bunga A per F, 8 tahun. 10 tahun.
Salah Ibu nih. Ini 10 tahun ya. Nol koma 06. Nanti Ibu hitung lagi lah. Atau kalau hitung lagi salah nggak sih hitungan Ibu nih? 0,9. 0,0902. Salah semua nih. Kita Ibu hitung lagi ya. Untuk yang ini, EUAB yang alternatif C-nya tinggal jumlahkan aja. Yang annual benefit ditambah nilai sisa. Oke. Untuk yang annual cost-nya, adanya investasi annual cost. Yang untuk EUAC-nya investasi, annual cost, dan gradient cost. Investasi kita ubah ke A, karena dia dalam bentuk P, ya kan. Lihat tabel bunganya 0,149, dapatnya 387. Untuk annual cost tetap, untuk gradient cost-nya A per G ya, jangan lupa A per G 8%,10. Tinggal dikalikan aja. Kita hitung EUAC-nya, kita jumlahkan semuanya, baru kita hitung metode AE-nya, dapatnya 209. Baru kita bandingkan semua alternatifnya. Di sini yang paling terbaik adalah yang alternatif C, karena dia yang paling besar. Bisa ya? Gampang ya? Ubah semuanya ke A. Ini cuman masalahnya di soal kalian ini nggak ada overhaul, nggak ada lump sum ya kan? Jadi masih gampang. Cuman umurnya pasti sama dengan umur investasi. Mana sih tabelnya, ya kan? Investasi sama kayak umurnya kan 8 tahun pasti, karena dia investasi tahun-tahunnya sama seperti umur investasi. Annual income juga sama, 8 tahun. Gradient benefit juga 8, annual cost juga 8. Jadi nggak ada masalah karena dia sama seperti umur investasi. Jadi nggak harus kalian ubah lagi kayak kalau OH kan, kalau untuk overhaul tahun kelima kan harus kalian ubah lagi ke paper F, baru kalian ubah ke upper P gitu kan. Ada dikali paper F dulu, diubah ke tahun ke-0, baru kita cari nilai A-nya berapa. Ini karena sama kayak umur investasi, jadi dia nggak ada masalah untuk ngitung annualnya, tinggal masukkan aja. Ya kan, nggak ada, sini kan nggak ada overhaul, nggak ada lump sum. Ya nggak? Jadi jangan lupa kalau nanti Ibu pas UAS ada soal overhaul dan lump sum, kalau dia tahunnya nggak sama seperti umur investasi, kayak tahun ke-5, tahun ke-7, itu kan nggak sama, itu harus diubah dulu ke paper F, ya, baru ke upper P. Jangan lupa ya, untuk metode AE, kalian harus lebih teliti. Tapi keunggulannya itu, dia bisa langsung kita analisa, nggak harus kita samakan dulu dengan umur investasinya. Inilah keunggulan metode AE. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, untuk BCR ingat ya, BCR itu kan tadi AE udah, NPV udah, sekarang yang BCR. BCR itu intinya kalau dia pakai metode NPV, PWB per PWC. Kalau pakai metode AE, EUAB per EUAC. Intinya jumlah panah yang ke atas dibagi dengan jumlah panah yang ke bawah. Tapi udah disamakan dulu dalam bentuk A atau bentuk P. Kalau P dia untuk NPV, kalau untuk bentuk A dia untuk metode AE. Jadi kalau misalnya kalian pakai BCR yang untuk pakai metode NPV, itu harus kalian samakan dulu umur investasinya, baru bisa kalian analisa dengan metode BCR, mana yang alternatif yang terbaik. Tapi kalau metode AE bisa langsung aja, EUAB per EUAC untuk semua alternatif. Makanya Ibu ini nggak usah, bisa Ibu tuh BCR ini hanya tinggal kalian bagikan aja kan, PWB per PWC gitu. Atau kalau misalnya pakai metode AE, EUAB per EUAC. Ya. Kalau untuk metode IRR, ini pun pakai metode NPV kan, IRR itu kan NPV mendekati 0. Kalau untuk IRR sama, jadi karena dia pakai NPV harus kita samakan dulu umur investasinya. Baru kita cari IRR-nya kan, kalau dia lebih besar dari MAR nggak layak gitu-gitu. Jadi ini BCR sama IRR, kalau untuk metode evaluasi kayaknya nggak Ibu keluarkan ke UAS karena bakalan ribet ya, banyak kali. Apalagi IRR, nanti lama kali kalian. Paling kalau IRR nanti di UAS itu untuk evaluasi investasinya aja, nggak di pemilihan alternatif. Hanya analisa IRR doang aja. Ya. Jadi nggak usah, soalnya banyak kali nanti dibandingkan lagi, nanti dihitung lagi selisihnya. Makan waktu Ibu rasa kalau untuk IRR. Oke, selanjutnya kita masuk ke depresiasi. Depresiasi adalah
penyusutan dan penurunan nilai aset bersamaan dengan berlalunya waktu. Jadi kalau misalnya gampangnya gini, kalau misalnya kita punya mobil itu kan pakai mesin, lama-lama tuh pasti ada penyusutan, ada mesinnya tuh kayak kurang optimal, kurang apa, itulah namanya depresiasi. Biasanya tuh ke mesin-mesin biasanya. Ada penyusutannya. Terus harganya pun pasti kalau kita beli mesin tuh pasti makin lama makin turun harganya, ya kan? Bukan makin naik. Itulah karena ada depresiasi. Jadi menghitung depresiasi ada dengan metode SLD, Rate of Line Depreciation, ada SUD, ada DBD. Cuman Ibu bahas ini mana SLD aja. Semua nggak terkejar kita. Oke? Yang SLD, ini pun kita bahas juga ya, waktu pakai metode NPV yang terpanjang atau NPV yang terpendek. Ini yang paling sederhana metodenya. Rumusnya ini ya, 1 ya, bukan investasi nih ya, 1 dibagi dengan umur investasi dikali investasi dikurang nilai sisa, ini sisa. Biar gampangnya ini nilai buku investasi dikurang akumulasi dari nilai depresiasi. Kalau dia F-nya 1, di sini pun T-nya 1. Biar gampang, contohnya nih ada kayak sebuah perusahaan angkutan mempunyai beberapa buah truk dengan harga 110 juta per buah. Berdasarkan pengalaman, truk-truk yang sama mempunyai umur produktif selama 5 tahun. Dan setelah itu truk dapat dijual dengan harga 60 juta. Hitunglah besarnya depresiasi yang harus dikeluarkan tiap tahun, jumlah depresiasi selama 3 tahun, dan nilai buku pada akhir tahun ketiga tersebut jika metode depresiasi yang diterapkan ada SLD. Jadi, di sini ada investasinya, harganya 150, investasinya dia kan membeli truk, berarti investasinya 150 juta, terus N-nya 5, ini setelah itu truk dapat dijual dengan harga 60 juta, jadi udah 5 tahun dapat dijual 60 juta, ini berarti nilai sisa. Hitunglah besarnya depresiasi yang dikeluarkan tiap tahun, jadi kita hitung pakai SLD, N-nya 5 ya, investasinya 150 juta dikurang 60 juta, dapatnya 24 juta. Untuk jumlah depresiasinya selama 3 tahun, depresiasinya 3 tahun nih, berarti T-nya 3 ya, 3 per 5 dikali investasi dikurang nilai sisa, dapat 70 juta. Untuk nilai buku akhir tahun ketiga juga gitu, tinggal kita kurangkan aja. Ini kan 70 juta, jadi investasi dikurang depresiasi pada tahun ketiga, dapatnya 150 juta. Nilai buku tahun ketiga nih ya, BFT 3. Kita juga dilihat dari tabel. Ini tahun ketiga 72, tahun keempat 96, tahun kelima 120. Ini nggak masuk UAS, hanya karena kita untuk NPV ada pakai nilai buku kan, jadi sekalian depresiasi inilah maksudnya. Ya. Pertanyaan nggak? Ini belum Ibu share ya kayaknya. Udah ya, udah Bu. Ada pertanyaan? Bu, berarti nanti yang kita ujiankan yang nggak masuk apa aja, Bu? Depresiasi nggak masuk. Terus yang nggak masuk apa lagi, Bu? Yang nggak masuk. Yang nggak masuk. Yang masuk aja nggak tanya. Yang masuk kan pasti banyak, Bu. Kalau dari materi yang nggak masuk lebih enak dihafal, Bu. Jadi ini ada latihan nih. Ini kalian kerjakan aja sendiri, nggak usah dikumpul ke Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang kendala, Bu, nggak paham di sini, boleh tanya ke Ibu. Jadi kira-kira soal UAS kalian seperti ini. Yang pertama ini kalian hitung IRR. Ya kan? Kan udah punya tabel bunga tuh, jadi gampang kalian hitungnya. Ya. Yang pertama IRR. Terus nanti udah dapat IRR-nya. Misalnya dapatnya nih 10% misalnya. Ya kan? Itu kalian hitung lagi, atau nggak salah, ini nanti lama kali ya. Ini nilai MAR aja. Pakai nilai MAR aja. Ganti aja ya. Udah pakai nilai MAR aja bunganya. Kita hitung PWB-nya. Kalau misalnya dia udah kalian hitung di analisa ini, analisa IRR kan, pasti kalian akan pakai bunga MAR-nya dulu. 11%. Itu sini 11% juga. Besar semua ya. Bunganya nih yang MAR-nya 11% ya. Pakai metode PBB kan tinggal gampang. Ya kan, cuman kalian bagi aja. Kalian bagi aja kan NPV per PWB-nya.
aja lah Ibu buat soalnya. Jadi kayak gini lah soalnya mirip-mirip ya. Pertama kan hitung errornya, nanti untuk PBB kan, bukan PBB nih, BCR. Astaga. Ini BCR ya, salah Ibu. BCR itu kan PBB dibagi PBC. Ini kan kalian analisa di sini, tinggal kalian bagikan aja. Ya, gampang ya untuk nomor 1 ya. Errornya agak-agak kalian harus otak-atik. Ya kan? Jadi mungkin ini 2 soal, yang pertama IRR, yang kedua BCR. BCR tinggal dibagi aja ya, PBB per BC. Karena ini pakai metode NPV, ya kan, untuk IRR. Terus untuk yang keduanya, di sini baru bikin latihan, alternatif A dan B. Ingat ya, lihat tahunnya. Tahunnya nggak sama. Jadi pertama bisa di UAS itu pakai metode NPV dan metode AE. Ada 2 metode yang kalian pakai. Jadi inilah yang kira-kira keluar UAS. Hitung-hitungan semua ya. Jadi persiapkan kalkulator dan atau tabel Excel kalian. Terus tulisan yang rapi. Terus teliti lagi untuk menghitungnya. Gambarnya juga yang bagus. Jadi kira-kira ada 4 soal lah ya. IRR, BCR. Tapi ini hanya evaluasi doang ya. Nggak dibanding-bandingkan. Jadi nggak ribet berulang-ulang kalian hitungnya. Yang untuk yang ini aja. Paling kalian hitungnya nanti. Terserah. Ini NPV boleh pakai yang panjang, yang pendek boleh, mau pakai KPK juga boleh. Metode AE langsung dicari aja. Ada pertanyaan untuk UAS? Ini kisi-kisi UAS nih. Jadi kalau misalnya hari Kamis nggak Zoom, udah tahu ya itu kisi-kisinya untuk UAS. Coba kalian pelajarin, kalau nggak ada yang mau ditanya, tanya, bisa WA Ibu, japri Ibu. Terus usahakan nanti UAS itu di portal semua jawabannya ya, karena kalau di portal tuh pasti nilainya beda sama yang di email. Ibu buka-buka email agak-agak malas sebenarnya. Jadi usahakan di portal, jawab langsung isi di portal gitu ya. Nanti kita kalau Ibu share juga Zoom-nya, nanti Ibu awasin kalian dari Zoom aja. Ada pertanyaan nggak? Bu, izin tanya, Bu. Oke, Rodiatun. Itu, Bu, tabel bunganya itu yang Ibu kirimkan apa yang kami buat, Bu? Yang di Excel. Yang kalian buat aja. Ya. Oke, Bu. Oke. Yang Ibu kirim ada juga kan yang pakai yang di PDF kan? Pasti Ada, sama Bu. angkanya. Kan sama angkanya kan? Kalau nggak Sama. sama berarti Excel kan salah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk soalnya pun boleh, kok mau naik sekarang juga nggak apa-apa. Gambar dulu grafiknya ya. Jangan lupa, jangan teliti lihat tahunnya, jangan salah masukkan tahunnya. Ada lagi yang mau ditanya untuk UAS? Udah bisa nih? Ini paham kali atau nggak paham nih sekarang nih? Diam semuanya. Intinya metode AE nggak usah diubah lagi, nggak usah disamakan umur investasinya, langsung aja dianalisa. Kalau NPV harus disamakan umur investasinya kalau nggak sama. Bisa? Riki bisa? Ada pertanyaan Riki? Pakai headset ya. Udah 1 jam juga kita ya? Nggak ya, nggak sampai ya. 15. Bisa Tengku? Tengku. Siapa lagi nih? Suntuk semua mukanya. Udahlah, Ibu N aja ya. Sampai jumpa semester depan ya. Karena kita semester lagi. Nah, atau nanti ada kuliah lagi, kita jumpa lagi. Oke? Sekali lagi depannya di Zoom. Apa Riki? Nggak jelas suaranya? Gitu. Jumpa 1 kali lagi Bu di Zoom. UAS. Oh, UAS. Oke. Semangat kali yang mau UAS tuh ya. Usahakan nilainya bagus ya, 50% nih. Ya Riki ya, 50% soalnya usahakan nilai kalian tuh bagus 100 kalau bisa biar dapat nilai A semua ya. Soalnya kalian kalau dapat D payah kan, anak-anak dual ini dapat E lagi, bakalan langsung di kick out dari PTKI. Ya, usahakan 50% ya. Usahakan dari 100 karena UAS itu 50%. Bisa ya? Makanya nanti kalian coba kerjakan latihannya, kalau ada yang kurang paham tanya Ibu. Ya. Di situ ada Ibu buat tuh di soal latihan itu ada kok jadi ini. Ada lamsam nih. Ya, hati-hati ada lamsam. Jadi untuk metode AE
ubah dulu DP per F, baru dikali A per P, ya, untuk metode AE. Untuk, Ibu lupa lagi. Untuk lamsam ini tahun keberapa ya? Di tahun kedua aja. Kan nggak nanya kalian tuh lah. Tahun kedua ya, untuk lamsamnya. Overhaul-nya tahun ke aja. Ya. Sama ya, untuk yang alternatif B juga tahun ketiga, untuk alternatif yang A dan B tahun kedua lamsamnya. Ini nggak ada ya lamsamnya. Ini nggak ada naik juga nih, masalah soal ini nih. Ini banyak kali orang Bu, itu annual cost atau overhaul yang tahun bukan ketiga? yang untuk Yang mana? sama bayar utang. Itu annual cost atau overhaul yang Oh tahun iya, ketiga? annual cost, overhaul, salah. Bayarlah. Oke, makasih, silap Ibu. Di dalam negeri. Nanti Ibu share lagi aja ya, di portal ya. Nah, kalian silap-silap. Ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Ini 1 jam bisa lah ya? Untuk 2 soal, untuk 4 soal ini. Bisa ya? Kalian coba dulu di rumah, berapa menit kalian ngerjakannya. Oke, terus jangan lupa di setiap lembar dibuat nama dan NIM, jadi Ibu tuh nggak bolak-balik. Soalnya kan kalau kita periksa gambar itu, kalau nggak ada nama NIM-nya, nanti ngulang lagi dari atas ya, buat nama dan NIM di kertas kalian. Oke, tulisan yang rapi bisa dibaca. Pokoknya semangat UAS, sehat-sehat kalian semua. Sebelum kalian ujian, usahakan paketnya tuh ada. Jadi jangan sampai tiba-tiba nggak ada paket ya. Soalnya tuh UAS 50% loh. Jadi harus kalian perjuangkan. Jangan sampai ada kendala masalah jaringan, masalah ini, masalah itu. Ya. Bisa ya? Semangat ya untuk ekonomi teknik. Kalau ditanya, kalau mau ditanya, tanya Ibu, boleh japri, boleh sekarang. Semangat untuk belajarnya. Kalau Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafin ya. Sekian, Ibu tutup ini ya, Ibu close ya. Bu. Iya, Iya. Bu. Oke. Oh ya, Ibu lupa, kalian semester ini masuk praktikum ya? Iya, Ya kan? Iya, Bu. Rencana tuh offline loh praktikumnya, jadi nanti kalian bakalan masuk ke lab. Nah, biasanya tuh di lab itu ada responsi. Sebelum masuk lab tuh kalian ditanya-tanya dulu tentang modulnya. Jadi kalian harus belajar, ya. Jangan sampai dikeluarkan gara-gara nggak bisa responsi. Nanti kalian 3 kali nggak masuk lab, dibuat gagal. Kalau udah gagal nanti bisa dikeluarkan dari PTKI. Ini kan pertama kali kalian masuk lab kan, maksudnya yang offline, yang langsung ke lab. Iya, Bu. Terus saran Ibu, udah siap kalian praktikum, langsung kalian kerjain laporannya. Jangan tunggu malam-malam. Kadang kerjaan laporan itu lama. Jangan sampai begadang gara-gara ngerjain laporan. Ya, nanti sakit kalian. Kalau udah sakit nanti nggak masuk lab lagi, bermasalah lagi. Ya, terus saran Ibu, kalian harus kompak untuk sama-sama bantu temennya. Tapi temennya pun harus tahu dibantu ya. Kalau ada temen yang nggak bisa, bantu. Ya, jadi karena kalian di lab itu pasti nanti bakalan banyak masalah, bakalan kena marah, kena ini, kena itu, pastilah. Itu untuk memperkuat mental kalian, ya. Jadi harus kompak, harus saling membantu sama temennya. Ya, ajarin temennya yang nggak bisa. Terus kalau sebelum masuk lab tuh pelajari dulu modulnya, ini belajar apa sih modul ini. Jadi pas responsi kalian bisa. Oke, kompak, saling bantu sama teman-temannya. Ya, usahakan lulus sama-sama ya. Oke, karena kalian tuh praktikumnya tuh jor-joran. Hari ini modul ini, hari Senin modulnya ini, hari Selasa modulnya udah lain lagi. Itu kan harus betul-betul ada persiapan yang matang ya. Jadi sekarang tanya-tanya sama seniornya. Kalau untuk lab ini apa-apa aja sih Kak yang diperlukan ya. Terus kalau ada teman yang dapat, share ke teman-teman yang lain. Jadi sama-sama kalian bisa di lab itu. Ya. Kompak ya. Jangan buang masa-masa SMA-nya itu. Kalau kuliah tuh usahakan kompak, saling-saling bantu sama temennya ya. Yang pintar-pintar bantu teman-temannya. Teman-temannya pun harus tahu dibantu, harus mau belajar juga. Ya. Jangan sampai kalian sakit. Usahakan itu manajemen waktunya, jangan siap lab langsung kerjakan laporannya. Jangan tunggu-tunggu malam. Nanti malam tinggal belajar responsi untuk modul berikutnya ya. Ikutin kata-kata asistennya, walaupun asistennya nyebelin, ikutin aja. Ya, selama itu untuk kebaikan kalian.
Oke, jangan nyerah ya, jangan terkejut-kejut nanti masuk lab, ih serem kali labnya, jangan gitu. Pasti lab itu serem. Tapi kalau kalian udah belajar pasti jadi nggak serem lagi. Ya, ingat belajar, responsif, buat laporannya yang bagus. Jangan sampai nggak buat laporan ya. Laporan tuh tiket masuk kalian untuk masuk ke praktikum selanjutnya. Usahakan laporannya selesai. Terus kalau bisa, misalnya teman kalian nih teorinya udah yang ini diambilnya. Yang lain jangan contek teori temennya, ya. Cari teori yang lain. Kalau perhitungan pasti sama. Teorinya aja pasti kalian cari beda-bedain. Jadi nggak sama-sama kena dua-dua kena masalah nanti. Oke? Dari sekarang kalian cari teorinya pun nggak apa-apa. Jadi banyak apa kalian. Dari buku bisa, dari internet bisa. Oke? Pokoknya jangan putus semangat ya masuk lab nanti ya. Jangan terkejut-kejut karena lab pertama kalian nih nanti. Lab PKS sama lab apa tuh? Olikimia ya? Olikimia, PKS, apa lagi tuh? Ada 3 lab ya? Yang offline. Nah, terus bagi yang ngekos, bagi yang tinggal di mana sih? Nggak di Medan, cari terus kos-kosannya ya. Terus Ibu lupa, PKS, lab PKS itu ingat Ibu pakai mesin tik. Kalau ngetiknya tuh laporan pakai mesin tik, tapi Ibu nggak tahu yang semester ini ya. Tapi kalau bisa persiapkan aja, cari aja teman kalian yang ada mesin tik. Langsung kayak booking ya. Tapi nggak tahu nih, nanti masuk lab nanti diarahin pakai mesin tik atau enggak bikin laporannya. Oke? Semangat ya, kompak ya, jangan celik-celik sama temennya, kasih tahu temennya, ajarin ya. Oke, biarkan lu sama-sama. Belajar yang rajin, yang semangat ya. Ya, Bu. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, Bu tutup ya. Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Iya, Bu. Sehat-sehat semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Kasih, Bu. sama-sama. Salam sehat, Bu. Mana jemku? Bu. Iya, salam sehat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup ya. Ya, Bu. Oke.